Perkenalkan, nama saya Muhammad Bunyamin dari kelas akuntansi. Saya salah satu mahasiswa dari kampus STY Banten. Di sini saya ingin menjawab 3 pertanyaan yang diajukan dari dosen saya, yaitu dari Bapak Fakri. Baik, langsung aja. Pertanyaan pertama, praktek pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu ada 5. Yang pertama, perusahaan di pasar adalah pengambil harga. Yang kedua, semua perusahaan dapat dengan mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga, masing-masing perusahaan yang ada di pasar memproduksi barang yang relatif sama. Yang keempat, banyaknya perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, pembeli sudah memiliki pengetahuan sempurna mengenai keadaan di dalam pasar. Pertama, perusahaan di pasar adalah pengambil harga. Maksud dari pengambilan harga di sini ialah semua perusahaan yang terlibat dalam pasar tentu tidak akan bisa mempengaruhi harga yang berlaku di pasar tersebut. Hal ini dikarenakan harga bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan baik produsen maupun konsumen. Harga barang di pasar ditentukan oleh adanya interaksi antara produsen dan konsumen di pasar. Yang kedua, semua perusahaan dapat dengan mudah keluar masuk pasar. Maksud dari pernyataan perusahaan akan mudah masuk dan juga keluar pasar adalah perusahaan akan mudah atau keluar pasar apabila dimungkinkan terjadinya kerugian nantinya dan mereka juga ingin meninggalkan industri itu. Langkah tersebut akan dengan sangat mudah untuk dilakukan. Sedangkan bila ada seorang produsen dari sebuah perusahaan ingin melaksanakan kegiatan pada industri itu, maka produsen yang bersangkutan bisa dengan mudah untuk melakukan kegiatan itu. Yang ketiga, masing-masing perusahaan yang ada di pasar memproduksi barang yang relatif sama. Hal ini bisa diartikan bahwa semua barang yang sudah dihasilkan oleh berbagai perusahaan tidak dengan mudah bisa dibedakan. Seorang pembeli tidak akan bisa membedakan produksi mana yang dihasilkan produsen A, produsen B, dan produsen lainnya. Yang keempat, banyaknya perusahaan di dalam pasar. Banyaknya perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna relatif lebih kecil apabila kita bandingkan dengan jumlah produksi di dalam industri itu. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan ataupun penurunan harga di pasar, tidak mempengaruhi harga yang berlaku sedikit pun di dalam pasar. Yang kelima, pembeli sudah memiliki pengetahuan sempurna mengenai keadaan di dalam pasar. Dalam hal ini, seorang pembeli sudah terlebih dahulu tahu mengenai tingkat harga yang berlaku di pasar dan juga perubahan harga itu. Oleh karena itu, seorang produsen tidak akan bisa menjual barang yang diproduksinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah berlaku di pasar tersebut. Pertanyaan kedua, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pertanyaannya, sebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli. Penyebab munculnya perusahaan monopoli adalah karena hambatan masuk dalam industri. Hambatan untuk masuk ini muncul karena 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan sumber daya. Cara paling mudah bagi perusahaan untuk melakukan monopoli adalah dengan menguasai sumber daya pokok. Dalam kondisi ekonomi dewasa ini, dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh banyak orang, di mana
banyak barang yang diperdagangkan secara internasional, maka ruang lingkup alamiah dari pasar adalah seluruh dunia. Oleh karena itu, hanya sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya yang tidak tergantikan. Yang kedua, monopoli yang diciptakan oleh perusahaan. Dalam banyak kasus, monopoli terjadi karena pemerintah telah memberikan hak eksklusif kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan untuk menjual barang atau jasa. Tidak jarang monopoli timbul karena pengaruh politik yang dimiliki calon pelaku monopoli. Pada masa lalu, raja-raja memberikan izin khusus untuk berbisnis hanya kepada teman dan sekutu mereka. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan apabila dipandang sesuai dengan keinginan publik. Hak paten dan hak cipta merupakan dua contoh penting tentang berbagai pemerintah menciptakan monopoli dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan publik. Monopoli karena hak paten dan hak cipta memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positif atas hak paten dan hak cipta adalah adanya insentif yang lebih tinggi untuk mendorong kreativitas. Sementara sisi negatif muncul akibat yang ditentukan monopoli tersebut mungkin memberatkan konsumen. Di Indonesia, perusahaan listrik negara (PLN) adalah satu bentuk perusahaan monopoli yang diciptakan oleh negara. Perusahaan-perusahaan sangat sulit untuk memasuki industri listrik karena adanya hambatan, di mana PLN diberi hak monopoli berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, monopoli alamiah. Monopoli alamiah terjadi apabila suatu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa pada seluruh pasar yang membutuhkan dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan lain yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, monopoli alamiah adalah perusahaan air minum daerah (PDAM). Untuk mendistribusikan air bersih kepada penduduk kota, suatu perusahaan harus membangun jaringan pipa pada seluruh wilayah yang ada dalam kota itu. Setiap perusahaan dituntut untuk menanggung biaya tetap berupa pembangunan jaringan pipa air pada semua wilayah. Oleh karena itu, biaya total rata-rata dalam menyediakan air tersebut akan minimal apabila hanya ada satu perusahaan yang melayani kebutuhan air pada satu kota. Pertanyaan terakhir. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tipe pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pertanyaannya, jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Yaitu, yang pertama, karakteristik pasar persaingan sempurna yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli, salah satunya terdapat pada perusahaan yang dengan mudah untuk masuk dan keluar karena persaingan yang ketat dan industri oligopolistik. Yang kedua, karakteristik pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli, salah satunya terdapat pada periklanan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen sehingga bisa menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan mempunyai peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan konsumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.